Kegelapan membentang tanpa batas, hanya teriakan angin yin yang berubah lebih sedih. Dukun jahat berjalan menyusuri terowongan yang terletak di kegelapan gua kuno iblis penakluk, seperti roh yang berjalan menuju dunia bawah. Gua kuno melebar saat dia berjalan lebih dalam, tetapi kegelapan di sekitarnya menjadi semakin gelap. Berjalan di jalan yang dingin dan menakutkan ini, dukun jahat bahkan bisa menutup matanya saat berjalan. Selama bertahun-tahun, dia melakukan perjalanan ke sana kemari di jalan ini sendirian, dan sekarang, akhirnya dia akan mengubah takdirnya dengan tangannya sendiri. Mungkin, juga takdir manusia fana yang tak terhitung banyaknya. Angin yin melolong, tepat di depannya. Sebuah cahaya redup tiba-tiba muncul di hadapannya, tidak peduli seberapa redupnya cahaya itu, dalam kegelapan yang pekat ini sangat menonjol. Dukun jahat itu berhenti. Cahaya redup itu berkelap-kelip lembut di kegelapan, terombang-ambing di antara kegelapan dan cahaya, seperti memberi isyarat, seperti memikat, seperti merindukan, seperti mengejek. Angin mengibaskan pakaian hitamnya, seperti beberapa tahun sebelumnya, dia menatap tempat itu. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga berdiri di sini seperti ini, tetapi pada saat itu, dia masih memiliki saudara lelaki di sampingnya, di hadapannya, ada juga yang kurus dan lemah tetapi sepertinya bisa melindungi mereka dari sosok langit dan bumi. Dan sekarang, hanya sosok kesepiannya yang tersisa. Nona, dia menundukkan kepalanya sedikit, bergumam pelan. Kemudian, dia melayang ke depan, menyelam ke dalam cahaya itu, seperti ngengat yang gigih. Cahaya redup melonjak, angin yin di gua tiba-tiba berubah menjadi ganas. Titik awal cahaya perlahan menyebar, menerangi area tersebut. Lantai yang tidak rata, tulang putih yang membusuk tergeletak di mana-mana, beberapa manusia, beberapa hewan. Dinding gua yang besar, bebatuan yang kokoh, di bawah iluminasi, mengungkapkan banyak retakan yang saling bersilangan yang saling berdekatan, seperti terkoyak secara paksa, pemandangan yang menakutkan. Dalam kegelapan, ada suara, di relung terdalam cahaya, menyampaikan rasa dingin yang dingin, bergema ringan. Anda kembali, suara itu menderu, bergema di dinding batu kuno ini. Dukun jahat itu tidak berbicara, dia hanya berdiri dalam cahaya, setelah berdiri diam untuk waktu yang lama, dia kemudian mengulurkan tangannya, di tangannya, itu adalah tongkat hitam dengan tulang giok. Mengaum, raungan keras tiba-tiba meledak seperti guntur, meletus di gua. Kegelapan di sekitarnya langsung surut, jauh di dalam cahaya, sinar yang menusuk segera melintas, seperti tentakel iblis, membentang ke arah dukun jahat, menuju dua benda itu, mengaum dengan gila. Bahkan dinding batu berusia ribuan tahun mulai bergetar, batu-batu kecil yang besar menetes ke bawah. Angin yin yang menyedihkan, sekarang terdengar seperti embusan napas kerinduan yang berat. Apakah kamu masih ingat, wajah Nona? Dukun jahat itu melihat cahaya yang menusuk itu mengacungkan cakarnya di depannya, tiba-tiba berkata dengan tenang. Dalam cahaya terang, sinar yang berkedip tampak berhenti sejenak. Pakaian hitam dukun jahat itu, mengepak kuat di angin yin yang ganas. Bahkan suaranya, tampak goyah, patungnya, masih berdiri di luar pintu masuk gua. Tidak ada suara dari relung terdalam cahaya, hanya sinarnya yang goyah, melemparkan dukun jahat di antara kegelapan dan cahaya. Dukun jahat itu tidak berbicara lagi, tanpa tergesa-gesa melayang, ke relung terdalam dari cahaya. Area tanah terbuka yang rata tiba-tiba muncul, kontras dengan bagian luar, dinding batu yang kokoh sebagian besar tidak tersentuh dan di tanah, ada banyak rangka besar dan sebagian besar masih utuh, dihitung dengan cermat, ada sekitar 13 mayat. 13 struktur tubuh ini semuanya berbeda, memancarkan sulur-sulur udara iblis, membentuk lingkaran dan semuanya menghadap ke dalam, seolah mengawasi sesuatu. Lubang mata kosong hitam yang menakutkan itu tampak menatap dengan dingin. Setelah kemunculan tiba-tiba dukun jahat itu, dia mulai mendekati lingkaran aneh ini, tiba-tiba, di dalam siulan angin dingin yin, suara panjang, yang membuat gigi seseorang meringis terdengar, beberapa tengkorak tulang putih mulai bergerak, perlahan berbalik dan menghadap dukun jahat. Pada saat yang mengerikan ini, dukun jahat itu tampak tidak terganggu oleh kerangka yang menakutkan itu, matanya, dari awal sampai sekarang, selalu di tempat. Itu berada di tengah lingkaran 13 tulang. Satu set tulang putih manusia diam-diam berbaring di atas platform batu giok putih 3 cun, perbedaan kerangka ini dengan yang lain adalah, set tulang manusia ini ditutupi dengan kain sutra, selama beberapa tahun yang tidak diketahui, di bawah penerangan redup, warna sutra masih hidup. Dan semua iluminasi, bahkan angin yin yang menjerit, semuanya dipancarkan dari kumpulan tulang putih ini. Dukun jahat perlahan melayang di dekat tulang. Cahaya mengorbit,
Sinar aneh memanjang dan memendek pada waktu tertentu, seolah-olah di dunia roh yang tak terlihat, sepasang mata sedang mengawasinya. Di sekelilingnya, ke-13 kerangka tiba-tiba mengeluarkan suara panjang, seperti dihidupkan kembali pada saat yang sama. Tengkorak itu berputar, rongga yang dalam menatap sosok dukun jahat itu. Saat berikutnya, kain sutra naik dan melayang di udara. Tampaknya ada raungan dalam yang tertahan, pada saat itu cahaya yang menusuk bersinar dari bawah sutra, seperti anak panah yang tak terhentikan yang telah meninggalkan busurnya, berteriak ke segala arah. Dukun jahat merasa bahwa cahaya membawa gelombang kekuatan jahat yang bergejolak, melesat melewati telinganya sendiri. Angin kencang, bergabung dengan cibiran jahat, mulai bergema di gua kuno ini. 13 set kerangka, tiba-tiba melihat ke atas pada saat yang sama, berteriak ke langit. Dalam suasana yang tidak wajar ini, dukun jahat itu dengan tidak tergesa-gesa mendarat di depan tulang putih. Dalam cahaya putih, kumpulan tulang manusia itu dengan jelas mengungkapkan 5 area di mana ia retak, tangan kanan, pergelangan kaki kiri, tulang hyoid, tengkorak, dan seluruh tulang belakang hilang. Saat ini, memantulkan cahaya yang memancar dari tulang, mutiara putih ditempatkan di tangan kanan, piring giok di pergelangan kaki kiri dan di mana tulang hyoid retak, sebuah cincin. Dukun jahat itu dengan tidak tergesa-gesa sedikit demi sedikit, mengeluarkan jadebon yang dipasang di atas tongkat hitam, lalu dengan lembut meletakkannya di atas tengkorak. Ada lubang kecil retak di tengah dahi dan tulang giok terpasang dengan baik. Dalam kegelapan, sepertinya ada beberapa suara, memanggil jauh. Dukun jahat tiba-tiba gemetar, seluruh tubuhnya goyah, cahaya terpantul di matanya, seperti 2 bola api putih yang menyala. Api yang menyala itu, roh dan tubuh siapa itu? Dia tampak berseru pelan tetapi tidak ada yang bisa mendengar dengan jelas apa yang dia gumamkan. Saat berikutnya, dia menempatkan tongkat hitam itu ke tengah tulang, di mana tulang punggungnya berada. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi. Angin menderu berhenti, cahaya yang menusuk menghilang, kegelapan tak terbatas seperti gelombang laut yang besar tanpa suara menyembur dan menenggelamkan segalanya. Siapa itu? Diam-diam menunggu dalam kegelapan. Kegelapan tergelap itu, atau fajar yang dibayangkan. Ketika semua sudah tenang, seperti keheningan sunyi yang tidak pernah berubah sepanjang waktu, tulang-tulang putih itu menghentikan teriakan mereka dan menjadi sunyi. Sebuah suara, di relung terdalam dari kegelapan dan keheningan ini, terdengar dengan tenang. Peng, peng, peng peng. Itu adalah suara detak jantung, berdenyut dengan energi baru, di mana-mana masih gelap gulita tetapi seperti sihir, detak jantung malah menjadi lebih keras, perlahan, suara ocehan air terdengar. Tidak, itu bukan air. Itu adalah darah yang menyembur keluar dari jantung dalam pembuluh dengan kecepatan tinggi, membawa kegembiraan tak terbatas dan energi tak terbendung, menari liar dalam kegelapan. Hibernasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setelah dingin yang tak terbatas, sekali lagi kehangatan. Siapa itu? Diam-diam terengah-engah dalam kegelapan. Suara yang tercurah semakin kuat, seperti roh terbelenggu yang mengumpulkan dendam ribuan tahun, setiap tetes darah dihidupkan kembali, semuanya membawa kegilaan dan ketegaran. Perlahan, suara-suara aneh mulai terdengar, dinding batu yang kokoh sekali lagi bergetar, tulang-tulang putih dalam kegelapan sekali lagi berteriak, menyambut roh jahat yang dihidupkan kembali. Hanya dukun jahat, sosoknya tenggelam dalam kegelapan, dia merasakan roh jahat tak berbentuk menari liar di depannya, merasakan roh yang dihidupkan kembali dan pembuluh darah yang mengalir. Perasaan itu, hampir menenggelamkannya. Peng, ledakan keras. Kekuatan besar menghancurkan lubang besar di lantai yang kokoh. Jin Pinger terbang mundur, melewatkan serangan diam-diam ini dari belakang, wajahnya memucat. Patung wanita itu tampaknya memiliki beberapa kekuatan sihir, dia benar-benar terpesona olehnya dan lupa di mana dia berada. Namun ketika dia tiba-tiba merasakan gerakan udara di atas kepalanya, pelatihannya selama bertahun-tahun membangunkannya dari lamunannya dan melarikan diri dengan napas hampir sehelai rambut, menyelamatkan hidupnya kembali. Jin Pinger belum mengatur napasnya ketika tiba-tiba suara angin kencang terdengar di belakangnya. Roh ganas itu telah menyusul, tubuhnya jelas terdiri dari udara putih tak berbentuk tetapi pedang besar dan perisai yang dipegangnya, diayunkan seperti mainan anak. Jin Pinger tahu kekuatan serangan yang kuat dan tidak berani menerimanya secara langsung, tubuhnya berbelok dan dia dengan cepat melompat mundur untuk menghindari. Dengan 2 pukulan ini, roh yang ganas telah mengusir Jin Pinger beberapa zang dari pintu masuk gua. Begitu dia mendarat, tangan kanan Jin Pinger membalik, cahaya ungu melonjak, pedang cahaya ungu sudah ada di tangannya, menghadap penampakan itu, tidak peduli apa, dia tidak bisa lengah.
Hanya saja meskipun dia bersiap untuk serangan, roh ganas itu setelah mengusirnya lebih jauh sekitar 3 zang dari gua, tidak mengejarnya, tubuh tak berbentuknya masih mengambang di samping patung wanita itu. Siapa kamu? Berani datang ke tempat jahat ini dan berani mencemarkan patung suci wanita dukun. Roh garang itu menatap dengan matanya yang besar, dengan dingin berkata. Jin Pinger dalam hatinya menghela nafas lega, menenangkan diri, berbicara dengan jelas dan keras, kamu salah. Aku tidak punya niat untuk menyinggung patung suci wanita, hanya saja ketika pertama kali melihatnya, dia benar-benar terlalu cantik dan saya tidak bisa tidak menyentuh patungnya. Roh ganas itu mendengus, wajahnya sedikit tenang, kemungkinan besar dia juga sadar bahwa patung ini memiliki kekuatan yang tidak biasa, tetapi nadanya masih dingin, karena kamu masih muda dan ini adalah pelanggaran pertamamu, aku tidak akan menahanmu, ini adalah tempat setan dan hantu, bukan tempat untukmu, lebih baik kamu cepat pergi. Jin Pinger mengerutkan kening, dia telah mengikuti dukun jahat begitu lama, kemungkinan besar rahasia yang paling penting ada di Gua Iblis Sudue ini, tanpa diduga ada penampakan yang sangat terampil menjaga pintu masuk, itu benar-benar merepotkan, jika dia memaksanya masuk, tidak untuk mengatakan bahwa kemungkinan besar itu akan memperingatkan dukun jahat atau beberapa monster di dalam, hanya roh yang ganas ini sudah tidak mudah untuk dihadapi. Sementara dia menderita karenanya, roh yang ganas itu memperhatikan mata gadis itu menyapu melewatinya dan patung wanita itu dan pada saat yang sama, tanpa sadar melirik ke gua yang gelap, jelas dia sedang memikirkan gua ini dan wajahnya berubah. Dai, roh ganas itu berteriak, berkata, nak, saya menyarankan Anda untuk tidak mengundang masalah, iblis yang kuat tinggal di gua ini, jika Anda masuk, Anda mencari kematian Anda sendiri. Dan saya menjaga gua kuno ini, pasti tidak akan membiarkan orang luar masuk, lebih baik Anda melepaskan pikiran Anda ini. Jin Pinger punuk, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja, berkata, bukankah orang berbaju hitam itu baru saja masuk juga. Roh garang itu tercengang, kedua matanya berbinar cerah, jadi kamu mengikuti orang itu ke sini. Jin Pinger memperhatikan ekspresinya, memiliki firasat tentang hubungan antara dua orang itu tetapi dia terus berkata, tentu saja, orang itu tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Aku tidak berbicara tentangmu, jangan-jangan marah. Jin Pinger hampir membuat kesalahan dengan kata-katanya, buru-buru menebus kata-katanya kepada roh yang marah, lalu berkata, orang berpakaian hitam itu menyambar senjata suci suku Miao perbatasan selatan staf hitam. Oh benar, di atasnya adalah li senjata suci suku Jadebon, dia baru saja masuk dan aku ingin melihat apa yang sebenarnya akan dia lakukan. Sebelum dia bisa menyelesaikan, roh ganas yang ekspresinya tiba-tiba berubah sangat berteriak, memaksa Jin Pinger untuk berhenti, pada saat yang sama sangat mengejutkannya. Apa katamu? Dia memiliki tongkat hitam dan tulang giok. Tubuh roh ganas itu juga mulai bergetar hebat. Jin Pinger tertegun, berkata, iya. Roh yang ganas itu melolong ke langit, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tiba-tiba berbalik dan tampak seperti akan mengabaikan segalanya dan menyerbu, untuk menemukan dukun jahat itu dan binasa bersamanya. Dan pada saat ini, Jin Pinger dan roh ganas itu terkejut pada saat yang bersamaan. Angin yin yang tak henti-hentinya bertiup dari gua kuno, tiba-tiba berhenti. Antara langit dan bumi, seperti ada sesuatu yang hilang tiba-tiba, sangat sunyi. Wajah roh ganas itu dalam sekejap berubah pucat. Mulutnya terbuka lebar, seperti dia akan mengatakan sesuatu dan sekali lagi seperti dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, tapi tidak ada suara. Kemudian, dia perlahan berbalik, melihat patung wanita itu, tiba-tiba, tubuhnya bergetar lagi, tubuhnya yang besar melunak dan benar-benar berlutut di depan patung wanita itu, menangis dengan keras. Jin Pinger terkejut, dia berasal dari sekte jahat dan telah melihat banyak hal yang tidak biasa, tetapi untuk roh ganas yang sangat terampil untuk meledak menangis di depannya, itu adalah sesuatu yang langka. Namun semangat yang ganas itu dilanda kesedihan, tubuhnya yang besar bergetar tak terkendali, meskipun terdiri dari udara putih tetapi emosi sedih itu semua ditunjukkan dengan jelas di depannya. Jin Pinger diam-diam bergeser, roh ganas itu tidak pernah memperhatikannya. Sampai saat dia berada di dekat patung dan hendak menyelinap ke dalam gua, tiba-tiba tubuhnya bergetar, matanya menatap patung perempuan itu, tertegun. Di atas patung yang dingin itu, wanita cantik itu. Dua aliran air mata jernih, mengalir dari mata. Jadi, ribuan dan 100 tahun waktu, apakah itu masih belum bisa menghapus kesedihan yang mendalam? Jin Pinger berdiri tercengang di belakang roh ganas itu, melihat patung yang berduka ini. Di dalam gua, nyanyian rendah terdengar, seperti sesuatu yang terbangun dari tidur dan mengucapkan kata-kata pertama.
Angin yin mulai lagi, melolong bahkan lebih sedih. Bahkan langit, warna langit di atasnya, juga menjadi gelap. Kilatan petir, menembus awan gelap. Suara guntur, meledak di cakrawala. Petir menyambar dan guntur meraung, langsung merobek langit, awan hitam mendidih dan bergejolak, melonjak dari 10.000 gunung besar, berkumpul di atas gua iblis penakluk. Hujan deras turun dengan derasnya, bercampur dengan hujan es yang sangat besar, mengguyur tanah dan membuat lubang-lubang. Jin Pinger terkejut, dia menghindari kiri dan kanan, mengambang di tengah hujan. Roh garang itu malah tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang ke langit, semua angin, hujan, dan hujan es sepertinya tidak berdampak padanya tetapi matanya penuh keputusasaan. Ah! Dia berteriak ke langit, sementara teriakan putus asa sedang berlangsung, tangisan aneh datang dari gua iblis penakluk, datang dari kejauhan, meningkat dalam kecepatan, semakin keras, sampai menjadi memekakkan telinga. Jin Pinger merasakan dering di kepalanya, seolah-olah kepalanya hampir meledak, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat menyapu ke samping. Dan roh yang ganas itu, tiba-tiba berbalik, menempatkan tubuhnya yang besar di pintu masuk, mengangkat perisainya, pedangnya yang besar di dadanya, matanya yang marah, tanpa sedikit pun rasa takut, berdiri tegak. Siulan itu menjadi semakin keras, dalam sekejap sudah mencapai pintu masuk. Guntur yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak di cakrawala, langit dan bumi berteriak, seolah-olah seluruh 10.000 pegunungan besar bergetar pada saat yang sama. Dalam badai, roh ganas itu tampak seperti perahu kecil tak berdaya yang digoyang-goyangkan. Hamparan kegelapan itu, seperti binatang iblis yang mengacungkan cakarnya, menerkamnya dari gua kuno. Roh yang ganas itu berteriak, menyerbu untuk menerima. Pedang besar yang memantulkan petir dari cakrawala, menebas ke arah kegelapan, energi hitam pada saat itu terbelah dari tengah tetapi sekali lagi segera memantul bersama, dengan kecepatan luar biasa menyelimuti tubuhnya di dalamnya. Roh itu berteriak, dari jauh, Jin Pinger masih bisa mendengar suara itu. Wanita, saat berikutnya, roh itu menghilang, udara hitam seperti gunung, berkumpul dengan marah di pintu masuk gua, menghadap cakrawala, menghadap bumi. Sinar cahaya merah tiba-tiba melintas dari kegelapan. Sesosok, seorang pria yang terbungkus kain sutra berwarna merah cerah, kembali menghadap ke arah Jin Pinger, perlahan turun dari udara hitam, berdiri di depan patung wanita itu. Di belakangnya, udara hitam bersiul tajam, bayangan goyah, seolah-olah banyak setan bersorak gembira. Tapi sosok punggungnya entah bagaimana tampak berbeda. Berdiri di depan patung itu, dia diam-diam berdiri di tengah badai. Perlahan, dia mengulurkan tangannya, membelai lembut patung dingin itu. Diam-diam suaranya bergema dalam badai, melintasi ribuan dan ribuan tahun, melintasi angin, hujan, dan salju yang tak terhitung banyaknya. Linglong, dataran tengah, Gunung Xianyong, yang terletak 200 mil di utara, adalah gunung rubah mayastik yang tinggi. Melihat ke atas dari bawah, orang bisa melihat bebatuan terjal menembus langit, menjulang tinggi dan terjal. Namun di seluruh gunung yang tinggi, tidak ada satu rumput atau pohon, suram dan tandus. Di sebelah kiri pegunungan, mata air menyembur jauh dari dalam gunung, menyatu menjadi sungai, yang disebut air kemenangan, mengalir ke arah timur laut. Semakin banyak anak sungai bergabung, sungai berangsur-angsur tumbuh sampai 300 mil jauhnya, itu bermuara ke sungai besar, Sungai Fen. Menurut legenda, di sungai ini, ia menghasilkan sejenis batu giok berharga hijau biru tua, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Salah satu dari 3 cabang kuat sekte jahat, markas sekte Raja Hantu dibangun jauh di dalam gunung kokoh yang kokoh ini dan sangat sedikit yang mengetahuinya. Dengan Xiao Fan sebagai pemandu, Xiao Bai dan Dukun Agung melakukan perjalanan selama 15 hari dan akhirnya tiba di sini. Karena tubuh Dukun Agung benar-benar terlalu rapuh, mereka bertiga plus monyet harus berjalan. Di sepanjang jalan, Xiao Fan juga pernah menyewa kereta untuk Dukun Agung. Perjalanan panjang itu sulit, mereka bertiga kelelahan karena bepergian, tetapi antara Dukun Agung dan Xiao Fan, mereka terlihat sangat berbeda. Luka Xiao Fan sembuh seiring berjalannya waktu, mungkin karena dia masih muda. Sebaliknya, wajah Dukun Agung itu tampak semakin mengerikan, dibandingkan dengan 15 hari yang lalu ketika dia baru saja meninggalkan perbatasan selatan Gua 7 Mil, kondisinya telah sangat memburuk, belum lagi dia tampak pucat, sejak memasuki terowongan gunung, tanpa kereta atau kuda untuk ditunggangi, meskipun dengan bantuan Xiao Fan dan Xiao Bai, dia masih terengah-engah setiap beberapa langkah, staminanya sangat lemah. Xiao Fan merasa cemas di dalam hatinya, kadang-kadang tidak bisa menahan rasa takut,
bagaimana jika sebelum mereka mencapai Majestic Fox Mountain, dukun besar yang menyelamatkan jiwa ini harus meninggal, maka itu benar-benar akan menjadi penyesalan abadinya. Beruntung pada sore hari ini, di bawah sinar matahari yang hangat dan menyenangkan, mereka bertiga akhirnya melihat puncak gunung Majestic Fox Mountain yang bersinar. Berhenti sejenak meskipun mereka belum mencapai tujuan mereka, Xiao Fan menghela nafas lega, berbalik dan berbicara kepada Dukun Agung, "Senior, gunung di depan itu adalah tujuan kita. Tidak jauh dari sini, sedikit lebih sore dan kita akan dapat mencapai kaki gunung." Dukun Agung itu menghela napas panjang, mengangkat matanya dan menatap gunung itu, dengan tawa lelah dia berkata, "Jangan khawatir. Anak muda, sebelum saya mengobati teman Anda yang tertidur lelap, saya tidak akan mati." Xiao Fan tertegun dan merasa menyesal, diam-diam berkata, "Senior, saya tidak bermaksud." Mata lelah Dukun Agung itu membuang muka, mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, jika itu aku akan lebih cemas daripada kamu." Xiao Fan terdiam, tersenyum dan berkata, "Senior, kita telah berjalan cukup lama, mari kita istirahat di sini dulu, kita masih harus melanjutkan perjalanan nanti." Dukun Agung itu tampak sangat lelah, mengangguk, dengan bantuan dari Xiao Fan, menemukan batu yang agak datar di samping jalan setapak dan duduk di atasnya. Zizi, Ash yang berada di bahu Xiao Fan, memanggil 2 kali dan melompat turun. Sepanjang perjalanan, Ash adalah yang paling energik, tanpa tanda-tanda kelelahan. Monyet itu melihat sekeliling dan melihat hutan yang jarang di kedua sisi jalan, setelah memanggil 2 kali, ia bergegas masuk dan dalam sekejap menghilang. Xiao Fan melirik ke tempat Ash menghilang dan sepertinya tidak peduli, dia berbalik dan berniat mencari batu untuk duduk juga. Bepergian selama beberapa hari terakhir sampai hari ini, meskipun luka yang dideritanya di Gua 7 Mil sangat parah, tetapi saraf dan tulangnya tidak terluka, pulih seiring berjalannya waktu. Namun cedera bahu kanannya masih berdenyut-denyut. Dia menggunakan tangannya untuk merasakan lukanya dengan lembut dan bayangan fans yang valid. Li Sun melintas di hadapannya, dia mencibir di dalam hatinya. Tapi saat berikutnya, di belakang Li Sun, ada sosok anggun lainnya, pakaian seputih salju. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, merasa bingung, sementara jauh di dalam pikirannya dia tiba-tiba mendengar Xiao Bai berseru, "Bagaimana Majestic Fox Mountain berubah menjadi begitu tandus? Saya mencari selama setengah hari dan tidak ada satupun rumput atau pohon." Xiao Fan mengerutkan kening, berkata, "Sudah seperti ini ketika saya pertama kali datang ke sini." Xiao Bai berdiri di sampingnya, merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saat aku pergi, gunung itu hijau menghijau, rerumputan dan pepohonan rindang, benar-benar berbeda dari sekarang." Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu aku tidak tahu." Xiao Bai menghela nafas dan berbalik, tidak berbicara lagi. Xiao Fan meliriknya, dia tahu bahwa 1000 tahun yang lalu, dia dengan klan rubahnya beristirahat dan membangun keluarga mereka di sini, dan memiliki sentimen yang berbeda terhadap Majestic Fox Mountain, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa dan dengan keadaan emosionalnya saat ini, dia juga tidak ingin banyak mengobrol. Setiap kali dia memikirkan Bilu, hanya di gunung itu dan mungkin pada saat ini besok, dia sudah mendapatkan kembali energi hidupnya. Dan setiap kali, Xiao Fan merasakan darah seluruh tubuhnya mendidih dengan antisipasi dan tidak bisa berkonsentrasi pada hal lain. Mereka bertiga beristirahat sejenak dan sampai Dukun Agung merasakan kekuatannya sedikit pulih, Xiao Fan terus memimpin mereka, bisa dikatakan memimpin, sebenarnya hanya Dukun Agung satu orang. Xiao Bai berjalan di depan sendirian, wajahnya tenang dan tidak berbicara, lambat laun lingkungan sekitarnya mulai terasa familiar baginya. Awalnya di beberapa persimpangan, dia masih akan meminta Xiao Fan atau menunggu Xiao Fan untuk melanjutkan ke jalan yang benar sebelum mengikuti. Kemudian, ingatan masa lalunya tampaknya terbangun dan tanpa sadar dia menjadi orang yang memimpin, membawa sisanya, melintasi jalur gunung ke Majestic Fox Mountain. Ash yang telah kembali dari hutan, tangannya kembali penuh dengan buah-buahan liar, mengunyah. Di belakangnya, sekantong besar anggur masih ada di sana. Awalnya ada 2 kantong anggur tetapi saat bepergian, ia meminumnya dari waktu ke waktu, toleransi alkohol monyet tampaknya juga meningkat. Setelah 15 hari, ia benar-benar dapat menghabiskan 1 kantong besar dan masih belum mabuk. Sepanjang jalan, Xiao Bai melihat monyet menyeret tas, berayun ke sana kemari dan merasa itu sangat merepotkan dan menggunakan kain untuk membuat ikat pinggang sehingga Ash bisa membawanya di punggungnya. Itu jauh lebih baik dan Ash bahkan lebih bahagia, membawa kantong anggur kemana-mana sepanjang hari.
3 manusia dan 1 monyet, disertai dengan suara mengunyah dari monyet, masing-masing dengan emosi yang berbeda berjalan diam-diam. Matahari berangsur-angsur terbenam di barat, langit juga mulai menggelap. Ketika malam tiba, mereka akhirnya sampai di kaki gunung. Hampir pada saat yang sama, Dukun Agung dan Xiao Bai sama-sama terkejut. Dukun Agung itu sepertinya merasakan sesuatu, melirik Xiao Bai, diam-diam berkata, "Kamu juga merasakannya." Xiao Bai sedikit mengernyit, dengan kultivasi rubah spiritualnya selama 1000 tahun, energi dan perasaan spiritual ini secara alami tidak sederhana dan sangat sensitif. Hampir pada saat yang sama ketika mereka baru saja mencapai dasar, dia tiba-tiba merasa bahwa di gunung ini, di bawah apa yang tampak seperti kehancuran biasa, secara tidak jelas embusan udara pembunuh yang tebal memancar. Intensitas udara ini, bahkan dengan kultivasinya yang sangat terampil, dia juga tidak bisa menahan rasa takut. Setelah dengan hati-hati merasakannya, dengan energi kecerdasan spiritualnya yang tajam, dia dapat menyimpulkan bahwa ada 2 energi spiritual yang putus asa, meskipun tidak mau tetapi mereka hanya bisa pasrah pada nasib mereka, menyerahkan diri mereka ke udara pembunuhan. Gunung ini, kemungkinan besar memiliki rahasia besar. Perlahan-lahan menarik ekspresi terkejut di wajahnya, segera menggantinya dengan wajahnya yang biasa, dia berbalik dan menatap Dukun Agung, dia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang lelah dan sekarat ini, masih bisa memiliki indera yang begitu tajam, sepertinya seni dukun perbatasan selatan benar-benar memiliki karakteristik yang unik. Dia perlahan mengangguk, menekan suaranya dan berkata, "Sungguh energi pembunuh yang kuat." Dukun Agung itu terdiam sejenak, mengangguk, keduanya melirik Xiao Fan tetapi di wajah Xiao Fan, dia juga memiliki tatapan aneh. Di lengan bajunya, orb sinister pada tongkat hitam yang melahap jiwa tiba-tiba menyala, cahaya merah darah beredar terus-menerus, bahkan lengan bajunya tidak bisa menyembunyikannya. Xiao Fan perlahan mengeluarkan tongkat yang melahap jiwa, mengangkatnya di hadapannya dan melihat cahaya merah yang tidak biasa di sinister orb, lapisan dan lingkaran cahaya merah menyala, jejak garis darah pada bola tampak lebih terang, masing-masing diterangi dengan jelas. Dan berjalan di sepanjang tangannya, sinister orb menghasilkan gelombang dingin namun dengan energi kegembiraan di seluruh tubuhnya. Mata Xiao Fan menatap dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung yang tinggi ini, kilatan aneh melintas di matanya. Itu adalah tanda dari sinister orb yang haus akan darah segar. Baginya, ini adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi. Raja Hantu secara pribadi berdiri di pintu masuk markas sekte Raja Hantu, menunggu di luar pintu rahasia yang tersembunyi di balik batu besar, tidak sulit untuk membayangkan, pentingnya dia menempatkan dan menganggap dukun hebat yang dibawa kembali oleh Xiao Fan. Setelah mereka muncul di hadapannya, Raja Hantu mengangguk santai ke Xiao Fan, mengingat dia telah memberi salam dan kemudian bergegas ke Dukun Agung, menilainya sedikit, ekspresi terkejut melintas di wajahnya, berkata, "Tuan ini, tubuhmu." Dukun Agung itu tersenyum tipis, berkata, "Orang tua ini adalah orang yang sekarat. Nasib saya seperti itu, alasan saya di sini hari ini, hanya untuk melakukan yang terbaik secara mental dan fisik. Adapun apakah itu akan berhasil atau tidak, itu harus bergantung pada kehendak surga juga." Raja Hantu berlutut, membungkuk dalam-dalam, suaranya yang dalam berkata, "Guru adalah pria spiritual, saya tidak akan mengatakan banyak kata-kata umum. Anda telah datang dari perjalanan panjang dan sekarang sudah larut, saya ingin mengundang guru untuk sementara waktu dengan tempat tinggal di gua ini dan beristirahat selama 1 malam, besok kita akan berkonsultasi dengan guru." Dukun besar itu mengangguk, melihat wajahnya, jelas dia sangat lelah. Raja Hantu melambai dan seseorang segera berlari dan membantu Dukun Agung masuk. Semua orang memberi jalan dan setelah beberapa saat, sosok Dukun Agung menghilang jauh ke dalam gunung. Raja Hantu tanpa tergesa-gesa berbalik, saat ini, berdiri di depannya, selain Xiao Fan, adalah wanita memikat di belakangnya. Adapun monyet Ash, sementara ketiga matanya berputar, ia menilai sekelompok orang di depannya. Mata Raja Hantu berhenti sejenak pada Ash dan sekali lagi melirik Xiao Bai di belakang Xiao Fan, terakhir, masih kembali ke pemuda di depannya ini. "Kamu terluka?" Raja Hantu perlahan bertanya. Xiao Fan terdiam, hanya mengangguk. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi, kedua pria itu saling berhadapan, suasananya berubah menjadi aneh. Sudah selama 10 tahun Raja Hantu mengabdikan dirinya untuk mengajar Xiao Fan tetapi di antara mereka, sepertinya selalu ada jurang yang dalam yang tak terlihat. Di belakang Raja Hantu, berdiri King Long, Yuji dan lebih banyak murid lainnya, mata Xiao Fan menyapu mereka perlahan, dia tahu banyak wajah karena banyak dari mereka adalah murid dari cabang kecil lain dari sekte jahat yang telah dia hancurkan,
membawa orang-orang itu di bawah sekte Raja Hantu. Saat ini, pemimpin Bloodforger Hall Nian dan yang lainnya juga ada di antara kerumunan. Hanya saja Taois anjing liar itu tidak ada di antara mereka, bertanya-tanya apakah dia masih bersama peramal Zhou Yixian dan cucunya yang berkeliaran di dunia. Kekuatan dan pengaruh sekte Raja Hantu tampaknya semakin kuat. Angin gunung bertiup, mengacak-acak pakaian seseorang, membuat suara, "Huhu." Jauh di dalam gunung, sepertinya ada sosok hitam, bergoyang tidak jelas. Xiao Fan berbalik, meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas tetapi dia tahu orang dalam kegelapan itu adalah Tuan Hantu. Sosok misterius ini, tampaknya terus-menerus menyembunyikan dirinya dalam kegelapan, bersembunyi di balik Raja Hantu. "Wanita ini, apakah dia temanmu? Kamu membawanya kembali?" Raja Hantu bertanya dengan acuh tak acuh, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang berbeda sedikitpun. Xiao Fan ragu-ragu sejenak, berkata, "Dia bilang dia adalah teman lamamu dan ingin datang dan mengunjungimu." Raja Hantu tercengang, ini sama sekali bukan yang dia harapkan, dia tidak bisa tidak melirik Xiao Bai lagi. Namun, dia tidak ingat kapan dia mengenal wanita seperti itu, segera bertanya dengan heran, "Wanita ini, apakah kita pernah saling kenal sebelumnya?" Xiao Bai melangkah maju, menghela nafas lalu tersenyum dan berkata, "Apakah Xiao Qi masih sehat? Apakah dia masih sama, terkadang melamun, bahkan saat melihat bunga?" Tubuh Raja Hantu bergetar, ekspresi terkejut yang langka di wajahnya. Bukan hanya dia, di belakangnya, King Long, Yuji dan yang lainnya yang telah lama bersamanya, ekspresi mereka sangat berubah pada saat yang sama, ekspresi yang tak terbayangkan di wajah mereka. Raja Hantu menatap Xiao Bai, setelah jeda yang lama berkata, "Siapa sebenarnya kamu, bagaimana kamu tahu Xiao Qi?" Tatapan Xiao Bai melayang, melewati orang-orang ini, menatap ke atas dan melihat bahwa saat matahari terbenam, sosok Majestic Fox Mountain sunyi dan menjulang, sebuah gambar yang sangat sunyi. Berapa banyak waktu, diam-diam menyelinap melalui celah di jari seseorang. "Apakah kamu masih ingat, bagaimana nama gunung itu muncul?" Mata Raja Hantu menjadi cerah, tatapannya menusuk tetapi keterkejutan di wajahnya semakin dalam, bertanya, "Kamu putih?" Xiao Bai dengan samar berkata, "Aku rubah putih." Angin gunung dengan suara, bertiup, menyapu pasir halus di tanah, terbang jauh tanpa suara. Di dalam ruang batu terpencil, perabotannya sederhana, meja, kursi, tempat tidur, perabotan tanpa hiasan, ini adalah kamar tidur pemimpin sekte Raja Hantu. Satu-satunya yang sedikit mencolok, adalah meja tulis kayu cendana merah yang menempel di dinding batu, 3 jilid buku tebal diletakkan rapi di atasnya, di atas meja, rak kuas tulis giok putih, kuas tulis kecil yang terbuat dari rambut musang diletakkan di atasnya, batu tinta yang masih basah di sampingnya. Dan sedikit lebih jauh, ada mesin cuci kuas tulis porselen putih biru, jernih dan berkilau, di dalamnya setengah berisi air. Dengan jumlah item itu, memberi satu kesan ilmiah dan bukan seperti yang dibayangkan manusia sebagai pemimpin cabang sekte jahat yang kuat. Raja Hantu dan Xiao Bai, saat ini sedang berdiri di ruangan ini, selain mereka berdua, tidak ada yang lain. Di dinding batu di sisi lain ruangan, tergantung garis lukisan kuas emas, di dalamnya seorang wanita cantik, melihat penuh perhatian pada bunga yang mekar, sepasang kupu-kupu beterbangan di samping bunga. Hanya saja wanita di lukisan itu begitu asyik dengan bunga itu sehingga dia sepertinya tidak memperhatikan kupu-kupu di sampingnya. Sapuan kuasnya sangat indah, karakteristik unik metode melukis tradisional Tiongkok dari teknik kuas yang teliti dan deskripsi detail semuanya sepenuhnya dibawakan dalam detail terbaik oleh pelukis. Wanita dalam lukisan itu hampir tampak seperti dia masih hidup, bahkan tergila-gila dengan bunga itu, digambarkan dengan jelas. Xiao Bai diam-diam menatap wanita di lukisan itu, setelah beberapa lama, diam-diam menghela nafas, berkata, "Kemampuan melukismu benar-benar luar biasa." Menggambar Xiao Qi menjadi sangat realistis, melihat lukisan ini seperti melihatnya di kehidupan nyata. Berdiri di belakang Xiao Bai, Raja Hantu juga melihat lukisan itu, di matanya, kelembutan yang tidak pernah diungkapkan kepada orang luar. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya, setelah beberapa saat, dengan tenang berkata, "Aku hanya menyesal tidak bisa menyelamatkannya." Tatapan Xiao Bai tidak pernah meninggalkan lukisan itu, dengan samar berkata, "Aku tidak pernah tahu, bahwa orang yang dengan sepenuh hati ingin diselamatkan oleh Xiao Fan, adalah kamu dan putri Xiao Qi." Raja Hantu tertawa sedih, berkata, "Ketika Xiao Qi pergi, aku tidak dapat mencapai waktu untuk melihatnya untuk terakhir kalinya. Beberapa tahun terakhir ini, setiap kali aku memikirkannya,
hatiku terasa seperti diiris dengan pisau. Sekarang dia tidak meninggalkan apapun, hanya Bilu, tapi dia juga. Xiao Bai dengan samar berkata, dia tidak memilih orang yang salah, memilihmu, adalah keberuntungannya. Saya kira sebelum dia meninggal, dia pasti tidak menyesal. Raja Hantu terdiam. Xiao Bai melangkah maju, mengulurkan tangannya dan menggunakan ujung jarinya untuk dengan lembut membelai wajah cantik wanita lukis itu. Matanya perlahan-lahan dipenuhi dengan kilatan berkilau samar, di dalamnya kesedihan dan kelembutan. Monyet Si memanggil sekali dan melompat ke tempat tidur. Kembali ke kamar Xiao Fan di Majestic Fox Mountain setelah waktu yang lama, tampaknya tidak terasa asing. Melompat di atasnya beberapa kali, tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, mengulurkan tangannya ke belakang dan menggeser kantong anggur, menarik keluar dari sumbat dan minum seteguk besar minuman keras lainnya. Berhenti sejenak setelah itu, Kera mengeluarkan suara, huk panjang, mengerutkan matanya, ekspresi kebahagiaan. Xiao Fan berdiri di depan tempat tidur dan memperhatikan ekspresi monyet, tidak berbicara dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, berbalik dan berjalan ke pintu, membuka pintu dan berjalan keluar, menutup pintu di belakangnya dalam perjalanan keluar. Terowongan yang dalam terbentang di depan, dia tanpa tergesa-gesa berjalan di koridor di dalam gunung ini. Dalam perjalanannya, orang-orang yang melihatnya menundukkan kepala dengan hormat. Hanya saja wajahnya acuh tak acuh, matanya hanya menatap ke depan, seolah ada tempat yang memanggilnya. Berjalan melewati sudut, melewati terowongan, sosok murid sekte Raja Hantu perlahan menghilang. Ketika dia tiba di depan kamar batu dingin yang familiar itu, dia melihat sosok seperti hantu. Kerudung Yuji di wajahnya bergoyang, dia berbalik dan menatap Xiao Fan. Tatapan Xiao Fan menyapu kerudung hitamnya, mendarat di pintu batu di belakangnya. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia berjalan mendekat dan mendorong pintu batu hingga terbuka. Pintu batu perlahan menutup di belakangnya, sosok Yuji tidak bergerak, berdiri sendiri di depan pintu. Di dalam kamar batu, di platform batu yang dingin, di tengah gumpalan dan jejak uap putih yang naik, wanita cantik itu, dengan tenang berbaring di sana, di sudut mulutnya, tampak ada senyum tipis. Xiao Fan menghadap ke belakang pintu batu, tiba-tiba, penampilannya yang terpisah dan tegas, tampak tiba-tiba mengendur, sedikit demi sedikit mengendur, sedikit demi sedikit lepas. Meninggalkan, hanya sosok yang tampak melankolis, perlahan berjalan, duduk di sampingnya. Aku kembali, Bilu. Uap samar melengkung dan melayang ke atas, melayang dari platform batu sedingin es, melihat tubuh Bilu, itu tampak sedikit tidak nyata. Wajahnya masih cantik, senyumnya masih hangat, apakah dia juga tahu pria ini telah kembali? Kamu punya harapan, Bilu. Suaranya, dalam dan sedikit gemetar, sudah 10 tahun, total 10 tahun. Aku sebenarnya membiarkanmu berbohong seperti ini selama 10 tahun, aku benar-benar tidak berguna, kamu pasti akan menyalahkanku, tidak, kamu tidak akan, bagaimana kamu akan menyalahkanku? Paling-paling kamu hanya akan tersenyum padaku, kan? Petik 2. Tidak ada jawaban, gumpalan uap, berkumpul di depan matanya dan terpisah lagi. Aku pasti akan menyelamatkanmu, Bilu, kamu pasti akan bangun. Dia diam-diam berkata, kita akan bersama, Bilu, sepanjang hidup kita akan bersama. Suara yang dalam, mengikuti uap cahaya, samar-samar menyebar, melayang di ruang batu ini, lalu menghilang, pergi tanpa jejak.